Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Di video kali ini saya akan kembali membahas materi soal FRP3K. Materinya adalah tentang kompetensi sosiokultural untuk semua formasi. Soal-soal yang dibahas ini teman-teman sekalian adalah merupakan soal-soal yang sudah sangat sering keluar modelnya pada tahun-tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan tahun ini akan menjadi hal yang seperti itu lagi. Tapi sebelum masuk ke materi inti, ini dari Sobat P3K.com, sebuah program bimbingan pelajar skala nasional. Di bimbingan ini Anda bisa lebih banyak belajar tentang soal P3K semua jurusan. Isi materinya terdiri dari soal kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara. Harganya cukup murah, yaitu Rp75.000. Akun Anda bisa dipakai selama 1 tahun, terus paket tryoutnya disediakan sebanyak 10 paket dan bisa diulang-ulang. Kemudian soal-soal yang disediakan di paket tryout ini itu selalu soal yang terupdate. Nah, demikian teman-teman. Yang berminat silakan Anda mendaftar di sobatp3k.com dan silakan beli paketnya. Soal nomor 1. Anda tinggal di luar negeri karena Anda baru saja diterima kerja di sana. Untuk beberapa saat Anda mengalami culture shock karena budaya di luar negeri sangat berbeda dengan budaya negara Anda. Sebagai contohnya adalah budaya minum minuman keras, memiliki anak di luar pernikahan, dan berpakaian seksi, di mana budaya-budaya tersebut tidak sesuai dengan aturan agama yang Anda yakini. Di tempat kerja Anda, orang-orang menganggap itu adalah hal yang biasa dan mereka terbiasa melakukannya. Sikap Anda menghadapi hal tersebut A. Saya akan menyesuaikan dengan budaya setempat karena saya memegang prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. B. Saya akan berusaha mengubah pola pikir mereka agar mereka tidak melakukan budaya-budaya yang buruk dan merugikan. C. Perlahan saya akan mengikuti budaya mereka karena saya harus diterima di lingkungan pertemanan mereka. D. Saya akan berpegang teguh pada prinsip yang saya yakini dan cukup menghargai mereka tanpa mengikuti kebudayaan mereka. E. Saya tidak akan mengikuti mereka dan saya akan perlahan menjaga jarak dengan mereka agar saya tidak terpengaruh. Ya, teman-teman sekalian, untuk soal nomor 1 ini, inti soalnya itu dia mempertanyakan tentang aspek kepekaan terhadap perbedaan budaya Anda yang diukur. Jadi, untuk soal ini apa yang perlu kita lakukan adalah kita hanya perlu bertoleransi terhadap perbedaan budaya yang ada. Kita tidak perlu mengikuti budaya-budaya tersebut jika budaya tersebut memang bertentangan dengan prinsip dan aturan agama yang kita peluk. Anda juga tidak perlu berusaha untuk mengubah budaya mereka karena masing-masing negara memiliki kebudayaan masing-masing yang telah dilakukan oleh warga negaranya dalam waktu-waktu yang lama. Jadi intinya kita hanya perlu bertoleransi. Itu saja. Jadi kira-kira yang jawaban yang paling bagus kalau menurut saya itu ada sama ini. Saya tidak akan mengikuti mereka dan saya akan perlahan menjaga jarak dengan mereka agar saya tidak terpengaruh. Oke, teman-teman, kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya, silakan Anda tulis di kolom komentar. Karena untuk soal yang seperti ini yang kompetensi sosiokultural itu tidak ada jawaban yang salah. Hanya yang menentukan di sini adalah berapa nilai poin yang paling tinggi ke rendah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Anda baru saja diterima bekerja di perusahaan telekomunikasi. Setiap ada karyawan di perusahaan tersebut, maka akan diadakan makan malam bersama seluruh karyawan sebagai bentuk sambutan. Bagaimana sikap Anda? A. Tidak akan pernah mengikutinya karena saya merasa malu dengan orang-orang baru. B. Saya akan mengikutinya agar saya semakin akrab dengan karyawan lain. C. Mengikuti acara makan-makan karena merasa tidak enak hati sebagai karyawan baru jika menolaknya.
D. Mencari alasan agar acara makan-makan bersama dibatalkan. E. Saya meminta diganti lain hari karena belum siap untuk bertemu dengan banyak karyawan. Oke, teman-teman sekalian, untuk soal ini, maka kalau kita lihat isi soalnya, maka yang dituntut di sini adalah bagaimana kemampuan kita berhubungan sosial dengan orang lain. Nah, jadi bagaimana caranya? Di tempat kerja ini Anda dituntut untuk dapat berhubungan sosial dengan orang lain. Hubungan sosial yang baik antar sesama karyawan itu akan menciptakan iklim kerja yang baik dan secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja perusahaan. Kira-kira maksudnya seperti itu. Jadi untuk soal ini teman-teman sekalian, jawaban yang paling bagus kalau menurut saya itu ada sama B. Ini B. Saya akan mengikutinya agar saya semakin akrab dengan karyawan lain. Oke, soal nomor 3. Rekan kerja Anda akhir-akhir ini sering berangkat terlambat karena kendaraannya sedang di bengkel. Ia harus bekerja dengan menaiki bus yang sering penuh dengan penumpang dan membuatnya terlambat sampai kantor. Sebenarnya, jarak rumah Anda dan rumahnya tidak terlalu jauh. Sikap Anda adalah A. Cuek, karena ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya, jadi tidak ada yang perlu saya lakukan. B. Sesekali saya akan menjemputnya, namun saya juga akan menyarankannya untuk naik taksi agar waktu yang digunakan lebih efektif. C. Saya akan memberikan tumpangan kepadanya selama kendaraannya di bengkel karena kebetulan rumah kami satu arah. D. Saya akan mengadukan permasalahan ini kepada atasan agar ia diberikan teguran. E. Menyarankannya agar berangkat lebih pagi agar tidak terlambat masuk kantor. Nah, teman-teman, kita lihat lagi isinya. Soal ini sebenarnya mengukur aspek empati Anda terhadap rekan kerja Anda. Jadi apa maksudnya? Empati itu termasuk sikap atau perasaan seolah-olah dapat merasakan kesusahan orang lain. Nah, kita harus menunjukkan bahwa Anda itu merupakan pribadi yang memiliki kepedulian terhadap kesusahan yang sedang orang lain rasakan. Jadi, jawaban teman-teman sekalian untuk soal ini itu yang paling bagus itu ada pada C. Saya akan memberikan tumpangan kepadanya selama kendaraannya di bengkel karena kebetulan rumah kami satu arah. Ini paling bagus jawaban. Jadi 5 ya. Sebelum kita bahas di soal nomor 4 ini, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru singgah ke channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video terbaru dan mudah-mudahan video-video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk Anda semua. Nomor 4, dalam beberapa hari terakhir ini, teman dekat Anda menghindari Anda. Anda tidak tahu permasalahan yang terjadi dan awal mula sikapnya berubah menjadi seperti itu. Di sosial media, dia seringkali membagikan kata-kata yang membuat Anda menerka-nerka dan sedikit tersinggung dengan kata-kata yang dia bagikan. Menghadapi situasi ini, yang Anda lakukan adalah A. Biasa saja karena belum tentu kata-kata yang dia bagikan ditujukan untuk saya. B. Saya akan bercerita kepada teman saya yang lain mengenai perubahan sikapnya yang tiba-tiba dan mencari solusi. C. Saya akan menanyakan kepadanya apa hal yang membuatnya tidak nyaman sehingga dia terlihat menghindari saya. D. Saya akan bercerita kepada teman saya yang lain mengenai perubahan sikapnya yang tiba-tiba dan mencari solusi. E. Memberi waktu kepadanya selama beberapa hari karena mungkin saja dia sedang mengalami permasalahan yang rumit. Ya, teman-teman sekalian, untuk soal nomor 4 ini ada intinya adalah ini aspek kepekaan terhadap konflik ini. Jadi
ketika Anda mengalami situasi seperti dalam soal ini teman-teman sekalian, maka sebaiknya Anda harus mencari tahu tentang permasalahan yang terjadi. Nah, Anda dituntut peka terhadap konflik yang terjadi di sekitar dan tunjukkan bahwa Anda merupakan orang yang dapat mengatasi konflik dengan cara-cara yang dewasa. Nah, jadi untuk soal ini teman-teman sekalian, jawaban yang paling bagus solusinya di sini ada pada D ini. Saya akan bercerita kepada teman saya yang lain mengenai perubahan sikapnya yang tiba-tiba dan mencari solusi. Nah, itu yang paling bagus ya. Kemudian poin yang 4 itu ada pada E ini. Memberi waktu kepadanya selama beberapa hari karena mungkin saja dia sedang mengalami permasalahan yang rumit ini. Oke, lanjut ke nomor 5. Kepala sekolah Anda dikenal sebagai orang yang sering mengadu domba bawahannya. Akibatnya beberapa guru terlihat seperti membuat kubu-kubu tersendiri di sekolah. Sebagai guru baru di sana, Anda sering mendengar omongan dari kedua belah pihak yang semuanya bertolak belakang. Sikap Anda menghadapi hal ini A. Memanasi salah satu kubu yang saya anggap salah. B. Memutuskan untuk memihak salah satu kubu yang menurut saya benar. C. Saya akan bersikap netral karena tidak ingin terlihat pada konflik. D. Saya akan mencoba mendekati kepala sekolah agar posisi saya aman di tengah konflik. E. Berusaha menjadi mediator untuk kedua kubu tersebut dengan berusaha bersikap senetral mungkin. Jadi nomor 5 ini teman-teman sekalian, ini masih termasuk dalam aspek kepekaan terhadap konflik. Kalau kita lihat, kita baca telah betul-betul soal ini. Jadi ketika berhadapan dengan konflik yang seperti ini dalam soal ini, alangkah baiknya jika Anda bisa menjadi mediator agar konflik mereda. Namun jika tidak mampu menjadi mediator, sebaiknya Anda bersikap netral dan jangan memperkeruh suasana. Nah, kalau begitu jawaban yang cocok teman-teman sekalian itu adalah jawaban yang cocok di sini adalah ada sama E ini. Berusaha menjadi mediator untuk kedua kubu tersebut dengan berusaha bersikap senetral mungkin. Kemudian yang bagus lagi adalah sama C ini. Saya akan bersikap netral karena tidak ingin terlibat konflik. Ini 4. Oke ya teman-teman sekalian. Demikian cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.